Shalom saudaraku, bertemu lagi kita dalam renungan firman Tuhan sebagai pengantar dan penguat memasuki pekan hidup yang baru. Dan adapun firman Tuhan yang menjadi berkat bagi kita saat ini tertulis dalam Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai dengan 18 dan kitab Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-18. Kitab Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai dengan 18 dan kitab Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-18. Dan judul renungan saat ini adalah jangan ragu untuk banyak berharap pada Tuhan. Jangan ragu untuk banyak berharap pada Tuhan. Nah, sebelum kita membuka dan membaca Alkitab sambil mendengar ulasan renungannya, mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus Juru Selamat Tuhan dan Allah kami yang maha mulia. Terima kasih karena kasih-Mu masih kami nikmati sampai dengan saat ini. Dan ketika saat ini kami hendak kembali mendengarkan suara kebenaran firman-Mu, maka tetaplah mengasihi kami dengan hikmat-Mu ya Tuhan. Agar dengan hikmat-Mu memampukan kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, lalu melakukannya di dalam hidup beriman. Amin. Nah, saudara-saudaraku umat Tuhan, akibat terlalu sering menerima pengkhianatan dari suaminya, ada seorang ibu yang mencurahkan isi hatinya kepada seorang istri pendeta. Ibu itu berkata begini, "Ibu pendeta, sekarang saya tidak mau lagi berharap terlalu banyak kepada suami saya, Ibu pendeta. Saya tidak mau lagi berharap untuk senantiasa diperhatikan oleh dia. Saya tidak mau lagi berharap untuk hanya sekedar diberi hadiah saat saya berulang tahun. Atau saya tidak mau berharap lagi ketika dia dinas luar kota dan dia menelpon saya. Saya sudah banyak sekali dikecewakan oleh suami saya, Bu Pendeta. Jadi saya tidak mau lagi menggantungkan harapan saya kepada suami saya, Ibu Pendeta." Saudaraku, yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, mungkin kita bisa menyimpulkan bahwa ketakutan untuk kembali dikecewakan oleh suaminya yang seringkali berkhianat membuat ibu ini tidak mau lagi berharap yang lebih dari suaminya. Karena dia sudah mengalami banyak sekali kekecewaan, banyak sekali pengkhianatan, karena itu dia tidak mau lagi berharap terhadap suaminya. Nah, saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan, mari kita lihat bacaan firman Tuhan kita pada saat ini, saudara. Mungkin tidak terlalu salah kalau kita berpikir bahwa ketika Maria dan kawan-kawan datang ke kubur Yesus pada pagi Paskah saat itu, Maria dan kawan-kawan pun datang ke kubur Yesus hanya untuk merawat jenazah Yesus. Tidak lebih dari itu, saudara. Jadi tujuan utama mereka, tujuan Maria dan kawan-kawan datang ke kubur Yesus pada pagi Paskah saat itu adalah mereka hanya ingin merawat jenazah Yesus, tidak lebih dari itu, saudara. Hal ini terlihat jelas ketika kita bisa melihat rempah-rempah yang dibawa oleh Maria dan kawan-kawan saat itu. Maria dan kawan-kawan tidak mau berharap bahwa saat mereka sampai di kubur Yesus, maka di sana mereka tidak menjumpai lagi jenazah Yesus. Maria tidak mau berharap bahwa saat ia dan kawan-kawannya sampai di kubur Yesus sudah tidak ada karena ia sudah bangkit, seperti yang Yesus pernah katakan. Hal ini dianggap tidak mungkin oleh Maria dan kawan-kawan. Karena itu saat tiba di kubur Yesus dan melihat bahwa jenazah Yesus tidak ada, Maria pun berpikir bahwa jenazah Yesus yang adalah gurunya itu sudah diambil orang. Maria tidak berpikir bahwa Yesus sudah bangkit. Oleh karena itu, saudara, ketika ada seseorang yang bertanya, "Siapa yang kau cari?" Maria dengan spontan menjawab bahwa dia mencari mayat Yesus yang diambil orang. Maria belum menyadari dengan siapa ia sedang bercakap-cakap. Tetapi setelah disapa dengan namanya, barulah Maria tersadar, saudaraku. Maria sadar bahwa Yesus sudah hidup. Yesus yang menyapanya berdiri di hadapannya. Dan dari situ ia belajar bahwa Yesus bisa memberi jauh melebihi apa yang ia harapkan. Dari situ Maria dan kawan-kawan belajar bahwa Yesus bisa memberi segalanya
lebih jauh dari apa yang mereka harapkan. Nah, saudara-saudaraku kekasih-kekasih Tuhan, pengajaran utama yang bisa kita dapatkan melalui bacaan firman Tuhan kita saat ini adalah bahwa dalam hal berharap atau dalam hal pemenuhan apa yang kita harapkan, maka manusia memang tidak dapat mengandalkan manusia. Artinya, dalam hal pemenuhan apa yang kita harapkan, kita tidak bisa mengandalkan manusia. Atau manusia memang tidak dapat kita andalkan. Sebab berharap pada manusia terkadang mengecewakan, bahkan sia-sia. Ya, serta bisa saja kita mengalami ketidakpuasan karena kita berharap pada manusia. Sama seperti pengalaman dari ibu yang curhat terhadap istri pendeta tadi. Akan tetapi saudara-saudaraku, ya, bagi Tuhan Elohim kita di dalam Yesus tidak ada yang perlu kita ragukan bila kita mau berharap kepadanya. Sekali lagi, kalau kita meragukan manusia untuk kita bisa menggantungkan harapan kita, itu tidak berlaku bagi Tuhan, saudara. Saya tidak bermaksud mensejajarkan manusia dengan Tuhan. Karena apa? Bagi Tuhan, Elohim kita di dalam Yesus Kristus, tidak ada yang perlu kita ragukan untuk berharap atau menggantungkan harapan kita kepada Dia. Oleh karena itu, dengan iman Rasul Paulus bersaksi dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 18 sampai dengan 19 yang berkata begini, supaya kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan warisannya kepada orang-orang kudus, dan betapa hebat, garis bawahi, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Nah, saudara-saudaraku, di sini mau dinyatakan bahwa Elohim itu sangat maha hebat. Elohim kita di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang maha hebat, Tuhan yang maha dahsyat bagi orang-orang yang setia, yang percaya dan berharap kepadanya. Saudara bisa lihat kembali Efesus pasal 1 ayat 18 sampai dengan 19. Jadi saudara-saudaraku, melalui renungan firman Tuhan, penguat dan pengantar memasuki pekan hidup yang baru saat ini, saya mau katakan buat kita saat ini, bagi kita yang mendengarkannya, saya mau katakan begini, letakkanlah seluruh harapan kita kepada Tuhan Yesus. Letakkanlah seluruh pengharapan kita tanpa ragu, tanpa bimbang dalam kuasa Tuhan Yesus. Mulai dari harapan-harapanmu, saudaraku, tentang rumah tanggamu, letakkan di dalam tangan kuasa Tuhan Yesus tanpa ragu, tanpa bimbang. Harapan-harapanmu tentang pekerjaanmu dan usaha-usahamu, atau harapanmu tentang anak-anakmu dan cucu-cucumu, letakkan semua pengharapanmu di dalam tangan Tuhan Yesus tanpa ragu, tanpa bimbang. Letakkan harapanmu terhadap masa mudamu, saudara. Letakkan pengharapanmu tanpa ragu, tanpa bimbang tentang masa mudamu di dalam tangan kuasa Tuhan Yesus. Karena Dia mampu melebihi segala sesuatu, lebih daripada apa yang kita harapkan. Letakkan pengharapanmu, segala cita-citamu dan keinginanmu, saudaraku, di dalam tangan Tuhan Yesus. Dan letakkan semua kehidupan hari tuamu di dalam tangan Tuhan Yesus. Letakkan juga semua proses pemulihan dari sakit penyakitmu, saudara-saudaraku. Karena yakin dan percaya, Yesus mampu, bahkan sangat mampu untuk memulihkan dan menyembuhkan saudara dan saya. Bagi kita semua yang sementara ini bergumul dalam proses pemulihan sakit penyakit, Tuhan mampu memenuhi harapan kita untuk sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Letakkan semua pergumulan-pergumulan kehidupan kita. Walaupun tidak semua keinginan kita atau harapan kita akan terwujud sesuai dengan keinginan kita, tapi yakin dan percaya, saudara-saudara, bahwa Allah kita, Elohim kita di dalam Yesus, Dia mampu mewujudkan apa yang kita perlukan dan butuhkan. Dan jangan takut berharap, jangan bimbang untuk berharap kepada Dia. Karena Dia memang patut diandalkan di dalam pengharapan kita. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, Bapa yang baik di dalam Yesus Kristus, dengan penuh pengharapan kepadamu, ya Tuhan, ya Bapa kami, ya Elohim kami, Adonai kami,
Kami serahkan seluruh pengharapan hidup kami di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Dan bersama-sama dengan semua para subscriber yang mendengarkan kanal YouTube ini saat ini Bapa di sorga, hamba berkata, Tuhan, miringkan telinga-Mu yang penuh dengan pengasihan. Lalu dengarkanlah doa kami Tuhan. Doa kami, pengharapan kami tentang keluarga, tentang anak-anak, tentang cucu-cucu kami. Dengarkanlah pengharapan kami tentang masa depan rumah tangga kami, masa depan anak-anak kami. Dengarkanlah pengharapan kami Tuhan tentang masa tua kami, tentang masa muda kami. Dan dengarkanlah pengharapan kami tentang segala sesuatu yang kami inginkan, yang kami rindukan terjadi dalam kehidupan rumah tangga kami. Lalu Tuhan, dengan penuh iman yang takut akan Tuhan kami berkata, dengarkanlah semua pengharapan kami di dalam kehidupan masa tua kami. Dan juga dengarkan semua pengharapan kami bagi kami semua yang saat ini bergumul juang dalam sakit penyakit. Ada bagian-bagian tubuh kami yang sakit Bapa di sorga. Pada bagian pinggang kami, pada bagian kepala kami, juga pada bagian dada atau pada bagian pencernaan kami. Kami yakin dan percaya pengharapan kami akan sakit penyakit kami ini boleh sembuh di dalam kuasa mujizat Tuhan Yesus. Dan tidak ada yang mustahil untuk Tuhan memberkati akan pengharapan kami. Di dalam pengharapan-Mu Tuhan, berkatilah masa tua kami. Juga berkatilah akan bangsa dan negara kami, para pemerintah kami, dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Juga semua yang terlibat dalam pemerintahan ini. Dengan pengharapan berkatilah Tuhan akan gereja-gereja-Mu. Berkatilah semua gereja-Mu dalam gumul juang, persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang dilakukan oleh para gereja-gereja-Mu bersama dengan hamba-hamba Tuhan yang terlibat di dalamnya. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Bapa yang baik. Lalu Tuhan, kami juga tetap bergumul untuk masalah akan pandemi yang saat ini juga masih ada dalam pergumulan kami. Izinkan kami berkata dengan pengharapan kami kepadamu. Perkenankanlah kami, dengan iman kami berkata bahwa akan tiba masanya pandemik ini akan berlalu dari hidup kami. Bahkan kalaupun dia tidak berlalu, kami masih harus hidup berdampingan bersama dengan virus ini. Kami yakin dan percaya dan penuh pengharapan bahwa kami hanya berdampingan. Tapi virus ini tidak akan mengganggu kehidupan kami. Tidak akan merusak kehidupan tubuh jasmani kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Elohim yang luar biasa di dalam Yesus Kristus. Kami percaya pengharapan kami tidak sia-sia. Di minggu pekan yang baru ini, kami percaya tidak ada yang mustahil untuk Tuhan memenuhi pengharapan-pengharapan kami. Dengan rendah hati dan dengan iman dan pengharapan, perkenankan umat-Mu menerima ucapan berkat dari hamba-Mu ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nah saudaraku, saya Pendeta Hendra Dores, Sarjana Teologi dan tim kerja Batra Kasih dari Yesus di Gresik, mengucapkan selamat bergumul, selamat berharap, dan ingat Tuhan Yesus sayang kita semua. Shalom.